Halo semuanya, selamat datang di podcast Kobam, komunikasi bareng musisi. Nah, kali ini di podcast ini kita akan mengulik salah satu band bergenre rock and roll. Nah, mereka ini mengambil seperti contoh dari band tahun 60-an atau 60s. Nah, band-band itu seperti kayak Led Zeppelin, terus ada Rolling Stone, Pink Floyd, dan The Beatles. Nah, band ini sebelumnya bernamakan The Simple Music. Nah, tapi sekarang udah beda nih, udah berubah karena dan di tahun ini juga mereka mengeluarkan satu album yang bernama Another Song for Love. Nah, langsung aja nih kita kenalan bareng Loris and the Bell. Halo. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, boleh kenalin masing-masing nih, abang-abang dari Loris. Dari lu dulu. Halo, perkenalkan, gue Zidan dari Loris and the Bel Air. Gue adalah vokal dan gitar di Loris. Ada gue Fahri, gue di sini posisi sebagai gitaris di sini. Gua Matthew, gue sebagai drummer. Kita pengen tahu nih, gimana sih perjalanan Loris itu dari awal sejarahnya terbentuk Loris sampai saat ini nih. Buat Loris sendiri kan sebelumnya kan The Simple Music kan sebenarnya. Pada awalnya itu tuh dari gue dulu sebenarnya. Gue dan Dimas sebenarnya yang tidak datang hari ini. Gue dan Dimas itu teman SMP yang pada awalnya cuman ngeband asal-asalan, ternyata dijadiin kesibukan yang serius gitu loh. Dari gue SMP, which is udah beberapa tahun yang lalu, 10 tahun. Ya lama banget lah. Pada akhirnya sering berjalannya waktu kita bikin lagu. Saat itu single pertama kami Lost Boy, baru Romantic Phobia, Fahri masuk. Terus single ketiga Selective ada, baru Matthew masuk saat itu di tahun 2021-2022 lah ya. Iya kan. Pada akhirnya kami bikin album deh sampai sekarang. Nah, itu kenapa tuh? Awalnya kan dari nama The Simple Music pindah jadi Loris and the Bel Air. Itu gimana ceritanya? Kenapa alasannya tuh bisa pindah atau berubah namanya? Sebenarnya banyak banget faktor Ya. yang mempengaruhi kita buat ganti branding ya. Salah satunya itu adalah branding untuk dari sisi komersialnya, terus pendewasaan juga. Karena kita juga mikirnya The Simple Music kayaknya ya udah deh. Karena itu kan The Simple Music sebenarnya kan dari dari gue sama Dimas pas SMP kan, yang gue nggak ngerti konsepnya bagus apa gitu. Sampai pada akhirnya nama pun juga kita nggak mikirin. Oh ternyata ngimpact untuk kita ke depannya ya ketika kita bikin lagu gitu loh, ketika kita berkarya, nama itu penting. Maka dari itu sebenarnya ganti Loris itu karena emang faktor pendewasaan juga. Begitupun mengikuti dengan cara kita bikin lagu juga ya Ria. Iya, betul. Ada ngaruhnya ke nama. Ya bisa dibilang awal nama The Simple Music kita menganggapnya kayak ya udah bikin musik yang simple begitu doang, ya emang nggak ada artinya. Teenager lah itu, Teenager. Saat kita masih muda. Sekarang juga masih muda. Masih muda sih, nggak tua-tua amat. Tapi emang kayaknya band-band di luar sana juga mikirnya kayaknya mayoritas kayak gitu juga ya mungkin. Bisa jadi. Musik tuh simpel aja, bikin musik atau main musik aja gitu kan biasa. Iya. Album Another Song for Love ini bercerita tentang apa sih? Mau jelasin dulu. Kayaknya lu dulu deh. Yang buat musiknya, yang ngeciptain liriknya. Sebenarnya breakdown sedikit, kita itu punya tanggung jawab sebenarnya masing-masing. Saat itu gue bertanggung jawab atas lirik sebenarnya. Kalau konsep itu sebenarnya bareng-bareng. Dan musik anak-anak, tapi kebanyakan juga Fahri untuk nge-guide gitu loh, untuk membuat sebuah konsep. Oh kita harus bikin ini gitu. Pada awalnya Another Song for Love itu kalau misalkan dibilang secara konsep dari segi lirikal ya, kalau gue bisa bilang itu kami itu saat itu pengen menciptakan lagu galau tapi nggak merasa galau gitu loh. Gimana caranya liriknya tetap galau cuma lagunya happy gitu loh. Gimana caranya lo isinya sebenarnya tentang diputusin semuanya gitu. Iya. Cuma
nggak kelihatan kayak gitu. Rencananya sih sebenarnya kayak gitu, dan pada akhirnya eksekusinya ya apa yang terjadi, apa yang udah ada gitu. Kalau misalkan musiknya mungkin Fahri bisa jelasin lebih detail. Secara musik, konsep musik. Konsep musik. Sebenarnya kalau secara konsep musik kan di album Another Song for Love ini emang sengaja, maksudnya kita juga pengen mengarahkan yang lebih ke benang merahnya kita untuk rock gitu kan, universal rock lah kalau untuk itunya. Cuman memang ada beberapa lagu yang lebih mungkin ke bukit rock and roll, ada yang kayak segala macam kayak gitu. Itu sebenarnya lebih ke penyesuaian. Sarana kita main-main lah sebenarnya Another Song for Love itu, karena masing-masing pun membawa referensi yang beda-beda gitu loh. Matthew dengan grunge, gua yang surf music gitu, Fahri yang di saat itu lagi dengerin Cream dan lain-lain, heavy metal, Dimas sama psychedelic gitu, Pink Floyd dan lain-lain. Makanya di Another Song for Love sebenarnya semuanya apa yang kita dengerin ada gitu. Apa yang kita pikirin waktu itu konsepnya ada, dari mulai psychedelicnya ada, meskipun secara garis psychedelic yang tidak terlalu eksperimental yang kayak full of echoes apa segala macam kayak gitu. Cuman kita berusaha masukin unsur late 60s yang psychedelic gitu ya, kayak misalkan Jefferson Airplane, Cream, segala macam band-band kayak gitu, Jimi Hendrix juga. Ya kita masukin aja lah kurang lebih waktu itu. Dalam produksi album ini apa sih bagian sulit-sulitnya nih dalam membuat album ini nih, dari semua segi mungkin ya, dari lirik dulu mungkin? Kalau lirik sih sebenarnya yang paling susah menurut gue adalah menulis lirik dalam bahasa Indonesia ya, karena kenapa susah? Acuan untuk dengerin musik kan terkadang kok band-band ini keren-keren banget ya. Terkadang minder sendiri kalau misalkan nulis pakai bahasa ini bagus gak sih atau kekatro ya gitu loh misalkan, walaupun ya harusnya sih nggak harus memikirkan hal tersebut gitu sebenarnya. Pada akhirnya banyak juga referensi dari luar gitu loh, kayak Beatles awal-awal kah, atau mungkin The Doors atau segala macam, ya itu ya puitis aja sih sebenarnya sih. Pede-pede aja. Pede-pede aja. Nah, kalau dari segi produksi musiknya ya kayak gimana tuh? Ada kesulitan nggak? Apa produksi musik saat kita bikin? Palingan apa ya? Kita di studionya Black Horses saat itu. Di Sajam Kemang. Sebenarnya sih kalau misalkan sulitnya, kalau produksinya mungkin gue juga kurang paham sih. Sebenarnya kalau sisi kesulitan produksi lebih mungkin ke sound ya. Karena 3 single pertama itu kita sebenarnya masih belum tahu arah sound kita tuh kemana gitu. Itulah makanya pada saat produksi album, Kevin sebagai produser kita di album, Kevin Black Horses, ngarahin kita, ini loh sound yang cocok untuk kalian, pakai ini kurang lebih soundnya seperti ini, pakai EQ yang seperti ini, drumnya harus seperti ini, gaya vokalnya seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Itu beberapa materi pada saat pengerjaan album, kurang lebih berapa sih? 6 ya? Apa? 6 bulan ya? Oh iya, 6 bulanan sekitar 6 bulanan pengerjaan album. Kita tuh benar-benar harus explore ke karakter kita masing-masing gitu. Terus kita juga harus explore gimana caranya supaya bisa dapat nih benang merahnya nih, musiknya itu seperti ini loh gitu. Dalam ini kan tadi ngerjain albumnya sekitar 6 bulan ya. Itu pernah nggak sih kayak suntuk atau mentok banget nih ngerjain mulai dari satu lagu mungkin? Pernah nggak ngerasa kayak mentok banget nih? Kayak udah bingung lagi nih mau ngasih pasti ya. Kita beneran, kita tuh bisa dari pagi nih mulai kelar itu jam 6 jam 7 pagi gitu tuh. Seharian aja di studio. 24 jam di studio sampai gue tidur sampai kita tidur gitu loh. Cuma kembali lagi ya, karena itu pentingnya produser di saat pembuatan album sih menurut gue, karena ketika kita stuck gitu loh, ada produser yang nge-guide kita untuk lu lebih baik kayak gini, karena kan sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir
yang bikin pusing diri kita sendiri adalah kita sendiri ya kan. Ya kan kita banyak mau lah, kita pengen ini, kita pengen itu. Jadi ya itu gunanya produser. Yang penting butuh orang di luar band itu ya mungkin ya buat ngasih insight, yang paham perspektif ya. Yang paham apa yang kita inginkan itu bisa. Ya kan? Soalnya ada nyamuk. Oh iya. Bahaya tuh nyamuknya. Nah, terus ngatasinnya gimana tuh kalau dari Loli sendiri buat kalau udah jenuh tuh atau udah mentok, mungkin refreshingnya apa atau pelariannya gimana gitu? Kita main. Istirahat. Nggak usah dipaksain, jangan. Lu nggak bakal bener coy. Kalau misalkan lu stuck gitu, lu pasti pernah lah kerjaan apapun itu ya. Ketika lu stuck ya lu jangan paksain. Kalau cari aja kegiatan gitu loh. Kita dulu tuh apalah tawa-tawa. Iya, ngapain ketawa-tawa? Tidur. Sebenarnya lebih ke makan sih ya. Iya, kita kulineran. Kuliner sih sebenarnya. Karena nguras tenaga juga ya. Iya. Nahan lapar lah. Jadi food hunter pada saat rekaman tuh jadi mood booster. Iya. Asli. Karena perut lagi lapar-laparnya juga. Oh iya, itu yang bikin menyatukan. Nah, iya. Jangan dipaksa tuh ini ya. Nah, apalagi ya yang mau ditanya nih? Banyak tuh berarti. Oh ya nih, ini nih. Kan kalian udah rilis lagu lah. Udah jatuhnya mungkin udah mulai mengarah ke profesional dalam bermusik. Ada nggak sih bedanya apa nih dari band-band yang udah rilis atau menuju profesional gitu, masuk label lah atau semacam itu, sama band-band yang sekedar main cover-cover lagu atau enggak ngarah ke profesional, itu bedanya gimana tuh? Spesifik ya, banyak sih. Banget. Kita jadi ngerti ternyata dulu kan ketika main-main musik gitu, kita cuma mikir kalau misalkan ya udah main musik aja gitu ya kan. Evan aja, lu teriak-teriakan aja. Ternyata ketika kita sudah profesional saat ini, ternyata ada yang namanya bisnis di balik itu, men. Ada yang namanya marketing di balik itu. Itu kenapa kita butuh yang namanya manajer, kita butuh yang namanya tim-tim yang lain, tim produksi atau segala macam. Ternyata gimana caranya beneran kayak kita bikin kerjaan aja sih sebenarnya. Ada post production, ada production, ada pasca production. Itu tuh semuanya ternyata saat kita profesional gitu, ternyata ada loh, kita harus mikirin yang namanya ini, kita marketingnya kemana, kita harus bahkan ada hitung-hitungannya, bahkan ada konsepnya, bahkan ada apalagi ya, banyak sih. Pemasaran juga apa sama duitnya. Iya, pengelolaan uang, lalu saat on air gimana, saat off air gimana, kita harus nyediain technical riders yang profesional itu gimana, harus technical dan lain-lainnya lah sebenarnya. Banyak sih. Sebenarnya ya preferensi antara yang cuma main cover atau yang sudah mempunyai materi sebenarnya kita sama aja sih. Kalau secara kita perform secara showbiz nih. Iya. Banyak juga kan band-band yang ada live di misalkan di satu tempat di klub itu yang memang sudah langganan yang tapi memainkan lagu-lagu orang, pada akhirnya kita sama-sama showbiz gitu. Cuman bedanya dia adalah show business untuk membawakan lagu orang, tapi kalau kita showbiz dengan membawakan karya kita sendiri gitu aja. Sebenarnya balik lagi ke masing-masing, kayak preferensinya lo lebih ke siapa gitu. Berarti di awal semenjak terbentuknya ini udah kepikiran ngarah buat ke profesional atau emang udah bikin band aja dulu gitu? Pada akhirnya profesional itu bikin lagu sendiri pada akhirnya upload kan berarti kan. Iya. Sesimpelin aja, kita susah untuk ngelik lagu orang. Iya, karena akhirnya pada makin kesini tuh capek kayak lo buat ngulik untuk cover gitu. Jadi kayak susah kenapa lebih susah ngebuat cover lagu orang sih daripada ini kita lagu gitu sendiri gitu. Sebenarnya itu kita pengen gitu berusaha untuk cover kayak lagu Beatles atau segala macam, Elvis. Ya beberapa kali lah kita bawain cover gitu. Cuma kok
susah ya, ternyata lebih susah untuk ngulik itu gitu. Makin kesini. Mungkin karena udah sering main lagu sendiri, jadi kalau bawain cover bisa jadi terbiasa. lebih Karena aman. kalau bawa lagu sendiri kan kita bikin, kita punya perjalanan bikinnya itu udah melekat di kepala. Iya, orang kita salah, orang juga bakal tahu orang lagi kita. Itu poin plusnya ya. Betul. Poin plusnya. Nah, buat di album dan genre musik rock and roll ini susah nggak sih nyari pasarnya? Lumayan sih kalau dibilang. Lumayan. Karena segmented ya. Kita juga bikin lagu menurut gua sih kalau ini ya. Menurut gua bikin lagu itu juga harus melihat pasar. Tapi bukan berarti lo harus ngilangin jati diri lo sebagai let's say misalkan kami gitu rock and roll 60-an, cuma kita juga nggak bisa menutup kemungkinan perkembangan zaman kan, ya kan, lagu lagi arahnya kemana, liriknya juga kemana itu juga kita harus melek gitu. Kalau misalkan musik itu juga berkembang, lirik itu juga berkembang, Dinamis lah ya. bener gitu loh. Kalau dibilang agak susah, sebenarnya lumayan susah karena segmented banget kan. Gak semua orang dengerin lagu 60s, gak semua orang suka eksperimental, gak semua orang suka second lick mungkin. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kami juga dengerin lagu-lagu sekarang gitu loh, yang mempengaruhi kami juga untuk bermain musik gitu loh. Jadi susah nggak susah sebenarnya. Itu kenapa ada romantic phobia sih sebenarnya. Iya. Itu berusaha untuk nge-reach out yang lebih umum aja gitu. Karena di materi-materi yang lain mungkin kan orang ini arahnya kemana ya gitu. Misalkan masih ada yang bingung juga sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk kayak orang, oh ini album enak semua nih gitu. Mungkin agak dibilang segmented juga sebenarnya enggak juga, karena kita berusaha bikin se-universal mungkin gitu di lagunya gitu. Karena mungkin kebanyakan pendengar musik juga nggak terlalu tahu semua genre, dan kayaknya ya musik itu kan sebenarnya sebagai konsumsi aja sih sebenarnya. Orang mau dengerin apapun juga sebenarnya nggak ada larangan gitu. Selera masing-masing juga. Cuman ada satu hal yang menjadi transit untuk ke musik-musik seperti kita, kayak teman-teman ada yang band-band yang mungkin sebenang merah sama kita, kayak misalkan ada Erratic Moody ada Erratic Moody, ada Belantis kayak gitu, yang memang untuk menjadi tempat transit sebagai ini loh, ada wadah di sini ya, ada isinya, ada kita dan segala macam kayak gitu-gitunya. Ada mereka yang maksudnya ini band yang similar gitu, ada jembatannya gitu. Nah ini kan udah menuju ke album kedua, udah bikin album pertama, itu apa sih yang kalian dapat atau belajar nih? Sekalian buat ngasih tahu ke mungkin ada band-band di luar sana juga yang kesulitan bikin album, bikin lagu, itu apa sih dari pengalaman kalian aja nih? Belajar apa yang harus diperhatikan? Banyak. Sebenarnya sisi yang paling penting tuh produksi, terus knowledge tentang produksi sih sebenarnya, itu yang paling vital, karena musik itu kan akan didengerin orang, dan gimana caranya lu bisa fit in sama kuping-kuping orang tuh kayak lebih nikmat aja gitu, tidak mengganggu gitu, nggak berusaha membuat musik yang annoying buat orang gitu. Sebenarnya dari sisi produksi menurut gue penting banget sih pelajaran dari album sebelumnya, karena dari album sebelumnya kita juga banyak belajar sambil dalam waktu 6 bulan itu, ternyata ada ini ya, ada ini ya, sound seperti apa namanya, sebenarnya kalau untuk kita tuh kita ini sebenarnya lebih vital ke sound sih, teknis lebih banyak di situnya. Tapi untuk dari segi marketing, dari segi manajemen dan segala macam, itu sebenarnya kita ya sambil jalan juga. Ya belajar juga. Penting ternyata marketing di band, penting ternyata branding di band, penting ternyata konsep di band gitu. Betul. Punya unique selling point, punya value, IP juga, identity personal kayak gitu. Karakternya band ini tuh kayak gini gitu, bener. Sama pas bikin juga emang harus ada orang yang berpengalaman juga mungkin ya. Lebih baik. Ya, buat referensi. Pada intinya sih dari lo sendiri sih, jangan malas ngulik kalau misalkan lo serius. Betul. Itu susah sih. Yang
susah ngeband adalah niat ya. Bener. Lo harus beneran niat yang beneran kayak Pintu. Dibilang musik adalah hal yang alamiah terjadi, cuma butuh modal. Jadi butuh modal gitu. Gimana caranya mental lo tuh harus, jujur ini gue ya, yang paling susah adalah gimana caranya memposisikan Allah yang gak ada duit gitu loh, tapi lu tetap harus ngeband. Iya. Gimana Intinya caranya? Modal nekat aja. Iya. Pengen berkarya tapi modal pas-pasan gitu ya. Lah iya kalau kagak nekat gimana caranya? Asli lo mana ada gitu ya. Kalau gue sendiri ya saat itu gue harus nyari uang untuk gue rekaman gitu, dan rekaman itu nggak murah. Gue ngeluarin uang, gue nyari uang nih untuk gue latihan gitu loh. Itu kan perlu mental yang cukup ya. Iya betul, perlu mental, capek fisik. Ya harus siap dengan itu semua. Kalau misalkan niat lo bermusik sih, itu semua nggak bakal kerasa sih menurut gue ya. Ya akan berjalan begitu aja. Fun aja sih gue. Aja. Kami juga ngerasa sih kalau misalkan kami nggak suka bermusik, gue rasa udah kerja dari kapan tahu udah ya. kerja. Ngeband gue ngapain? Berarti yang dikat kemarin-kemarin atau sebelumnya nih pernah denger nih, emang kalau bermusik itu bukan jalan buat berpenghasilan juga ya mungkin ya? Bisa. Iya. Berarti bener ya statement kalau mau realistis. kaya atau gimana bukan musik gitu, atau Penghasilan satu itu lagi cuman- atlet tuh. Iya. Cuman bonus doang sih. Iya sebenarnya penghasilan tuh bonus, kayak ya siapapun yang maksudnya yang memang sudah lagi naik daun semuanya ini, ya sebenarnya bisa dibilang bonus juga nggak sih dalam berkarya? Iya. Bukan penghasilan utamanya mungkin ya. Bukan duit, kita jujur aja ya, karya kayak ngeband itu nggak ada duitnya men. Justru modal ya. Iya, Justru modal, ngeluarin Terus duit. nyari duit modal buat ke musik. Musik. Ngeluarin duit emang Kayak lo, gitu. kayaknya lo harus siap susah gitu kalau misalkan lo bukan dari orang kaya. Kalau Iya. misalkan bapak gue kaya sih gak apa-apa, Iya. gue bakal musik aja setiap hari, gue nggak perlu memikirkan kekhawatiran gue buat besok. Cuma kebetulan kita nyari duit sendiri, terus ngeluarin duit sendiri, ternyata produksi itu semahal itu, ternyata nggak selamanya manggung itu dibayar. Lo ya kayak tadi Fahri bilang, kita cuma dikasih minuman atau segala macam. Cuma kalau misalkan itu balik lagi, kalau misalkan gue percaya kalau misalkan bermusik itu ternyata nggak cuma tentang nyari duit, dan lo nggak boleh berharap datang duit gitu loh. Kalau misalkan lo musik emang udah pakai hati aja men. Jadi ketika lo ngejalaninnya susah atau nggak berpenghasilan sama sekali, nggak ada impactnya buat lo gitu, itu nggak bakal kerasa. Lo bakal happy aja ngejalaninnya. Karena biasanya emang ada statement duit tuh bakal ngikut sih sebenarnya. Cuman itu kayak ke nomor berapain aja dulu. Ya, lupain aja. Jangan jadi dulu. patokan lah ya. Nggak usah jadi patokan. Bahkan sekarang ketika mungkin kita udah ada bayarannya gitu, cuma pada akhirnya kita ngerasa kita lebih happy ketika ada yang dengerin kita terus nyamperin kayak, bang gue suka banget lagu lu. Itu tuh beneran yang kayak wah happy man. Itu jauh lebih apa ya? Lebih ngena sih ya. Lebih ngena. Iya, jauh lebih impactful gitu. Kayak menurut gue. berasal di apresiasinya langsung gitu Iya. ya. Jadi yang kayak kayaknya hal-hal kayak gini nih yang lebih membuat kita bangga lah ya. Kayak kemarin ada yang terakhir kita main, ada yang pakai baju merch kita. Oh. Kita aja udah seneng banget. Udah seneng banget, Iya. kita happy Banyak banget. sih. ya. Kita ajak ngobrol, ajak inilah. Apalagi lebih happy gajian, ada yang mendengarkan, ada yang menikmati. Wah, itu udah nikmat banget. Tinggal duduk santai tinggal aja duduk lah ya. Ya, jadi menurutku sih duit bukan segalanya. Anjir. Tapi Bonus. segalanya membutuhkan Segalanya uang. Betul. Itu emang sekarang makin dewasa makin kerasa aja. Oh iya jelas. Ikhlas aja men, Ya nggak kan, usah mikirin ke depan. ya kan kata Gitaf aja, takut tambah dewasa. Iya. Makin relate aja sama hidup-hidup nih kayak gini ya. Jalanin aja men, lu kalau misalkan lo suka musik, kalau misalkan menurutku sih nggak ada yang rintangan yang susah ya kalau misalkan lo ikhlas aja ngejalaninnya ya. Karena dulu juga kita sempat pesimis kayak anjir kita nggak ada duit, gimana cara kita rekaman, gimana cara kita upload gitu loh. Itu kan memerlukan uang banyak banget, tapi beres-beres aja tuh gitu kalau misalkan kita happy. Betul. Ada aja rezeki. Ada aja kalau misalkan rezeki. niat lo baik mas. ada niatan kuat, ada effort juga. Yang penting lu yakin aja sama dengan adanya Tuhan.
Iya. Lu nggak percaya sama Tuhan, hidup lu kemana? Punya kepercayaan berarti nih kuncinya. Iyalah. Kepercayaan rezeki itu bakal datang out of nowhere. Iya. Dan kita nggak pernah tahu matematika Tuhan gimana. Iya. Kita selalu merencanakan tapi kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Iya. Masa rate lo segini, gue bayar segini. Nah itu kan rezeki nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Betul. Deep man, ini deep. Nah, udah nggak kerasa banget nih. Kita ada di penghujung acara, udah ngobrol-ngobrol bareng, udah kasih share pengalaman. Bisa juga tadi banyak insight-insight baru nih buat apalagi buat band-band di luar sana yang pengen bermusik ke arah profesional. Nah, jangan lupa juga tadi dengerin lagu Loris di platform musik kesayangan kalian. Itu bisa di YouTube Musik, bisa di Spotify atau di Apple Music. Bisa cari Loris and the Bel Air. Itu langsung aja dengerin album tahun ini dan tungguin aja album kedepannya nih. Oke. Nah, jangan lupa juga tadi sosial medianya, IG-nya tadi apa? Loris @loris.belair. Oke, sampai ketemu lagi bersama gua Arok di podcast Kobam Komunikasi Bareng Musisi. Bareng Ken Arok.